Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara rekan-rekan semua yang menonton video ini, tetap saya doakan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, utamanya di tengah pandemi corona ini. Saya Ramadhani Gagadi akan menyampaikan sedikit mengenai Islam dan budaya Jawa. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti akal budi. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Ada dua komponen, secara materi seperti bangunan, candi, gerabah, dan non-materi seperti adat, bahasa, kebiasaan. Kemudian sebelum Islam datang ke Jawa, tentunya Jawa sudah ada kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, dan kapitayan. Kapitayan merupakan agama yang hampa, kosong, suwung, dengan sesembahan ada Sang Hyang Toyo, dengan tokoh mitologi tentunya ada Semar. Kemudian selanjutnya ada korelasi antara budaya dan agama. Menurut Hegel bahwasanya agama ini merupakan sumber dari kebudayaan. Yang kedua menurut Peter John bahwasanya agama tidak berhubungan dengan kebudayaan. Dan yang ketiga menurut Hedi Putra bahwasanya agama ini merupakan salah satu unsur dari kebudayaan tentunya. Kemudian ada pandangan Islam terhadap budaya ya. Ada mengubah, menolak, dan menerima secara letterlek. Seperti kita tahu bahwasanya Islam masuk ke Jawa tentunya dengan bantuan Wali Songo yang dilakukan secara bertahap dan pelan-pelan dengan menggunakan kebudayaan. Jadi Wali Songo ini pro terhadap kebudayaan. Seperti contohnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan gamelan dalam proses islamisasi. Kemudian Islam di tanah Jawa tentunya mengikuti alir. Jadi melu banyu mili ojo dadi watu. Jadi proses alkulturasi tentunya ada tiga aspek penting dalam kehidupan ini, yaitu kelahiran, kematian, dan pernikahan. Kemudian ada konsep santri priayi dan abangan. Menurut Clifford Gate bahwasanya santri merupakan mereka kaum-kaum pedagang yang rajin beribadah. Kemudian yang kedua ada priayi, mereka para pejabat-pejabat. Dan yang ketiga ada abangan, mereka yang hanya menggunakan contohnya Islam KTP, tidak sembahyang dan diidentikan dengan kaum pertanian. Namun pendapat tersebut dikritik oleh Bambang Pranowo selaku dosen UIN Jakarta bahwasanya bapaknya ini seorang priayi tapi juga sholat seperti itu. Tentunya proses peribumisasi Islam memang sangat penting. Peribumisasi merupakan proses pengindonesiaisasi. Jadi ketika agama Islam sudah sampai di sebuah wilayah, tentunya agama tersebut akan melu banyu mili. Jadi akan melakukan proses alkulturasi dengan kebudayaan sekitar. Agama dari Tuhan dan kebudayaan dari manusia tentunya saling berakomodasi. Bisa juga dikatakan bahwasanya agama dan budaya ini tidak saling mengalahkan. Bahwasanya agama Islam itu juga agama yang normatif, adaptif, menjawab problem dan kontekstual. Seperti kita juga tahu bahwasanya Islam adalah agama yang terbuka. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Islam mampu membuka diri terhadap kebudayaan-kebudayaan lokal. Jadi contohnya ketika kita mau menutup aurat tidak harus pakai gamis panjang ya. Kita juga bisa pakai sarung, pakai hem seperti ini. Kemudian ada ajaran kejawen. Kejawen menurut Mulder adalah gaya hidup keagamaan yang mistik, meliputi etika dan tradisi hingga menimbulkan Javaism. Ya seperti kita bisa tahu contohnya seperti sungkem kepada orang tua, menghormati kepada yang lebih tua sebagai bentuk birrul walidain. Kemudian di kejawen ini juga ada beberapa istilah seperti cakra manggilingan, sangkan paraning dumadi, manunggaling kaulo gusti, dan ngudi sejatining becik. Kemudian yang terakhir adalah ajaran sufisme yang dibawa oleh Wali Songo. Jadi Wali Songo itu ke Indonesia bawanya pakai sufisme, bukan pakai fikih. Sufisme adalah bening, lembut, dan sejati. Sufisme ini merupakan tindakan yang luhur, tentunya yang bersifat luwes dan adaptif terbuka. Pada sufisme ini banyak muncul filosof seperti Sosrokartono Ronggowarsito yang menyatakan bahwasanya sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, suwung pamrih tebih ajrih, durung menang yen durung wani kalah, dan sebagainya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya sudah pasti. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tahu kupat Kartosuro, kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.